Kak Dani bagi tips dong supaya konten YouTube-nya bagus. Branding tuh artinya membedakan kita dengan konten-konten sejenis gitu. Nah ini kayak keren banget podcastnya KPU ya kan, backgroundnya, brandingnya. Makasih, nah Kak. ini pastikan informasi yang diperoleh terkait pemilu ini adalah sebarkan informasi hanya jika panel informasi cek fakta misalkan. Jadi itu datanya diperoleh dari cekfakta.com, di mana di situ adalah koalisi pemeriksa fakta, mengumpulkan data, memverifikasi berita-berita yang mungkin ada kecenderungan tidak benar. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan di sebuah panel informasi. Halo teman pemilih, apa kabar? Kembali ketemu lagi untuk podcast KPU RI. Dan untuk episode kali ini masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Apa kabar teman pemilih semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kita juga di studio semuanya juga dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dan senang sekali untuk bisa kembali menjumpai teman pemilih semua. Episode kali ini pasti istimewa juga sama seperti episode-episode sebelumnya, karena kita kedatangan langsung seseorang yang pasti teman pemilih nggak akan nyangka dan pasti bakal super excited sama seperti kami, karena person atau tamu spesial yang datang untuk episode kali ini adalah orang yang masih punya kaitan dengan program atau program podcast ini, karena kita tayangkan di kanal YouTube. Hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tamu spesial kita adalah seseorang yang berasal dari kanal tersebut. Sambut dulu dong Kakak Dani. Apa kabar Kak Dani? Baik, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama, semoga sehat semuanya. Senang sekali Kak Dani, terima kasih loh udah berkenan mampir di podcast KPU. Kita udah nunggu ya Kak Dani, udah cukup lama nih kita janjian, dan alhamdulillah Kak Dani ini karena kebetulan bekerjanya atau posisi bekerja di YouTube itu kebetulan ada di berkantor di Singapura, jadi kita harus nunggu pas waktunya Kak Dani sampai di sini. Teman pemilih, kenalkan dulu Kak Dani ini adalah Kak Dani Ardianto, dipanggilnya Kak Dani ya. Nah, Kak Dani adalah Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia and Asia Selatan. Asia Selatan tuh mana aja ya Kak berarti ya? Benar, jadi Asia Selatan tentunya kan YouTube ada di banyak negara, jadi kita juga ada di seluruh Asia Pasifik ini juga hampir di seluruh tempat. Jadi kalau Asia Selatan itu termasuk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, semua negara kecuali India sih sebenarnya karena cukup besar, jadi India ditangani sendiri, selebihnya bersama dengan Indonesia. Kalau Indonesia termasuk penanganannya bareng sama Asia Selatan ya Kak? Betul, ya? betul. Omong-omong Kak Dani, kalau di antara grup yang Kakak tangani ini, Indonesia dan Asia Selatan itu paling besar pengguna YouTube-nya masih di negara mana Kak? Masih Indonesia, jadi karena memang YouTube pun di Indonesia kan juga udah 10 tahun, jadi kita juga banyak sekali fitur-fitur yang kita luncurkan di YouTube. Nanti kita juga akan bahas beberapa di antaranya. Dan tentunya komunitas kreator juga pengguna di Indonesia ini juga salah satu yang paling tumbuh pesat. Tumbuh pesat ya Kak, kayak di YouTube itu kan kita bisa ngedapetin segala macam informasi berbagai bidang ya. Betul. Mau tentang kehidupan sehari-hari, hobi, even politik, terus bertanam ya Kak ya, berbagai profesi ya kan. Nah, semuanya bisa kita cari di situ. Jadi siapa sih orang-orang di saat ini yang bisa mengakses internet yang tidak mengakses YouTube? Bisa dibilang nggak ada kali ya Kak ya? Mungkin harus survei satu persatu, tapi saya yakin YouTube sebagai platform kan memang uniknya kan platform yang mempertemukan antara kreator dengan pengguna, terus kemudian juga difasilitasi dengan sebuah model bisnis, ya tentunya dengan iklan, kemudian juga ada banyak cara-cara yang lain yang kemudian membuat, yaitu dari antara yang membuat konten itu kan tentunya terus berkreasi, kemudian juga pengguna juga cari apa yang sesuai dengan minatnya. Jadi baik itu tadi dibilang sama Kak Reni ada
untuk cari inspirasi, hiburan dan lain sebagainya. Jadi ya itulah akhirnya sama-sama saling berkembang. Iya betul banget. Dan kalau kita bisa lihat langsung kayak platform YouTube ini kan salah satu yang ibaratnya apa ya Kak, kayak bisa ngebayar atau orang bisa langsung dapat uang dengan berkonten di situ ya Kak ya. Ya kan? Beda dari beberapa platform lain yang mungkin bisa banyak follower tapi memang dia harus menjadi apa ya, influencernya baru di apa istilahnya endorse ya Kak. Tapi kalau di YouTube itu kayak memang dibayar sama YouTube ya kan Kak? Sebenarnya kalau ini menarik juga. Jadi kebetulan memang beberapa bulan yang lalu, bulan Desember itu ada lembaga riset namanya Oxford Economics barusan melakukan riset tentang potret ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dengan peran YouTube sebagai platform video di Indonesia. Nah itu memang di situ diperoleh temuan bahwa YouTube selama tahun 2021, karena risetnya di 2022, datanya 2021, itu telah berkontribusi sebesar ya kira-kira 120-an juta dolar untuk, jadi sekitar 7,5 triliun untuk ekonomi kreatif Indonesia. Jadi itu dan berkontribusi terhadap sekitar 200 ribu antara kerja. Jadi pekerjaan yang dikontribusikan dari sektor kreatif ini. Jadi baik di dalamnya 7,5 triliun itu, jadi di dalamnya ada yang diterima langsung oleh kreator dari iklan, kemudian juga penghasilan lain-lain kayak seperti kalau di YouTube kan ada monetisasi lain ya, jadi seperti misalkan super sticker, super chat gitu-gitu, itu juga ada salah satu cara. Kemudian tentunya juga dari perkembangan sektor ekonomi kreatif di mana misalkan supply chain-nya kreator, jadi mempekerjakan tim untuk memproduksi konten, kemudian juga akhirnya kan dia juga ada distribusi, jadi ada penyedia skill untuk edit video gitu ya, walaupun entah itu yang full time ataupun ada yang dari penyedia jasa lain gitu. Jadi semua itu ketika dikalkulasi sekitar 7,5 triliun. Wow, itu banyak banget ya angkanya. Dan memang teman pemilih sendiri juga pasti meyakini ya dan juga mengamini ya, banyak sekali lapangan pekerjaan yang jadi terbuka lebih banyak opsi gitu dengan adanya orang-orang yang ikut terlibat dalam industri kreatif seperti dalam platform YouTube ini ya Kak ya. Betul. Jadi dari tidak hanya dari platformnya sendiri di YouTube tapi juga penontonnya, kreatornya, semua bisa sama-sama dapat manfaat gitu. Iya. Amin, itu memang tujuannya. Tujuannya seperti itu ya, iya betul-betul. Sekarang teman pemilih juga kalau sama-sama mengamini seperti itu, ayo berapa di antara teman pemilih yang juga mungkin sudah berproses monetisasi nih, mungkin ya siapa tahu ada ya, coba komentar di sini, ada nggak di antara teman pemilih yang juga udah proses monet dan juga udah menghasilkan berapa gitu. Kayak kalau dengar ada misalnya salah satu YouTuber ya Kak, terus dia lagi misalkan lagi share tentang aku dapatnya segini dari YouTube, itu kayak seneng banget gitu ya, kayak menyenangkan gitu. Pada cuma dia bikin konten masak-masak hari-hari misalnya, atau sampai yang serius banget, sampai yang memang pekerjaannya memang di pekerjaan serius seperti apa misalnya properti atau apapun ya Kak ya. Betul. Menyenangkan banget. Seneng nggak sih Kak, kakak kerja di YouTube tuh Kak, seneng nggak sih? Seneng banget, dan tentunya hanya bisa seneng karena melihat dampak dan juga bagaimana platform YouTube digunakan sama teman pemilih, sama seluruh pengguna dan kreator di luar sana. Jadi dari situlah sebenarnya kita ngelihat kita kan macam-macam ya, tadi untuk cari informasi, untuk cari hiburan, ya dengan kemudahan itu. Jadi entah itu sekarang kan juga banyak ya nonton YouTube, entah itu di handphone ataupun di TV. Malah ini yang menarik nih, banyak juga. Jadi ada riset juga tahun lalu itu sekitar 25 juta orang itu nonton YouTube dari TV. Jadi di-connect ke smart TV gitu ya. Jadi kayaknya sih ya, jadi di mana aja, dan itu yang bikin kita senang karena artinya makin banyak digunakan untuk hal-hal positif. Iya, gitu iya, betul banget. Dan kita tahu kalau di rumah-rumah ya teman pemilih ya, kita tahu siapa yang menggunakan YouTube di TV, yaitu anak-anak.
dia bisa mengakses semua tontonan-tontonan game-game dia itu di situ ya. Tapi nggak menutup kemungkinan mama-mama juga yang mau nonton serial atau papa-papa juga ya, kayak banyak banget deh. Nah teman pemilih, kita tadi kita sempat dengar Kak Dani juga menyebut tentang bagaimana orang juga mencari informasi. Tidak hanya seorang content creator yang dia memberikan informasi atau nge-share informasi, any kind of informasi, tapi juga banyaknya pengguna YouTube yang membuka YouTube itu bertujuan untuk cari informasi. Salah satunya Kak Dani, tentu saja banyak teman pemilih yang nonton podcast kita nih. Pasti banyak juga yang mencari informasi kepemiluan, update-update-nya itu kita di tahapan-tahapan pemilu untuk menuju ke pemilu serentak 2024 nanti tuh ada update apa aja yang terkait sama hak-hak atau hal-hal yang patut mereka tahu dari teman pemilih sebagai warga negara Indonesia yang mungkin nanti akan menggunakan hak pilihnya juga di pemilu serentak 2024. Nanti kira-kira setahun lagi loh Kak Dani. Iya. 14 Februari 2024 tuh hari dimana kita harus menggunakan kita boleh menggunakan hak pilih kita di tempat pemungutan suara untuk tentu saja untuk mewujudkan partisipasi kita sebagai warga negara. Teman pemilih, jangan kemana-mana, kita nanti masih barengan ngobrol sama Kak Dani kalau untuk kita bicara langsung nih, apa kira-kira impact atau apa karya yang akan dilakukan YouTube untuk menuju ke gelaran pemilu serentak 2024 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih yang baru saja gabung, jangan lupa ya untuk klik subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan pasti akan terus mendukung KPU untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Yang paling spesial dari podcast KPU RI episode hari ini adalah kita kedatangan pemiliknya kanal, bisa dibilang begitu. Kita masih bersama dengan Kak Dani, beliau adalah Head of Government Affairs and Public Policy untuk YouTube Indonesia dan Asia Selatan. Kak Dani masih barengan sama kita dan kali ini kita mau ngobrol lebih banyak lagi tentang YouTube dan juga ini nih apa yang jadi hal yang sehari-hari kita kasih kepada teman pemilih, yaitu tentang informasi kepemiluan. Kak, kira-kira nih Kak, ini udah hampir 1 tahun menuju 14 Februari 2024 nanti, di mana kita semua warga negara Indonesia yang sudah berhak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024 tersebut. Kak, kira-kira ada hal khusus nggak ya yang dilakukan atau akan dipersiapkan atau akan dilakukan oleh YouTube dalam menghadapi gelaran pemilu serentak yang menjadi ibaratnya pesta demokrasi masyarakat Indonesia ini? Betul. Benar, terima kasih Kak Reni. Jadi pemilu ini kan salah satu momen demokrasi yang besar. Jadi khususnya bagi Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kemudian juga kita banyak melakukan banyak hal, jadi pemilihan presiden langsung, parlemen, nanti juga kepala daerah. Jadi ini perwujudan demokrasi yang sangat penting dan artinya peranan informasi yang terpercaya itu juga penting. Jadi misalkan tentunya KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai informasi tentang tahapan pemilu, syarat-syarat untuk dapat mengikuti pemilu, kemudian tata cara pemungutan suara, dan makanya tahapannya begitu panjang, prosesnya juga bahkan 1 tahun dari sekarang juga sudah mulai berjalan. Nah itulah kenapa dari sisi kami YouTube, kami melihat bahwa bagaimanapun tujuan platform kami ini kan menghubungkan kreator dan user tadi, dan salah satunya informasi yang kredibel, informasi yang terpercaya. Itulah kenapa kita senang kolaborasi dengan banyak pihak, KPU, kemudian Bawaslu, kemudian juga organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian juga pemerintah dari kementerian-kementerian terkait lainnya, gimana sama-sama mewujudkan informasi pemilu yang terpercaya, terselenggaranya pemilu yang aman, dan juga sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau ditanya tentang apa saja sih sebenarnya yang bisa atau akan dilakukan oleh YouTube, dan juga ini akan kembali lagi dengan partisipasi dari teman-teman juga sih, dari teman pemilih. Contohnya kalau teman-teman termasuk yang kreator, jadi bikin konten, maka bisa turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat. Contohnya memberikan inspirasi positif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, termasuk juga kreator-kreator lembaga seperti KPU sekarang ini juga apa yang dilakukan melalui podcastnya ini udah sangat luar biasa. Jadi kami senang sekali melihat hal ini. Tapi tentunya akan makin banyak lagi fitur-fitur juga yang nanti dari sisi YouTube juga akan kita terus kembangkan. Jadi bisa digunakan juga oleh
kreator. Contohnya YouTube Shorts itu kan juga salah satu cara mudah. Jadi selain bikin video yang modelnya seperti video landscape gitu, tapi kita juga bisa yang video pendek. Kemudian kita secara untuk menampilkan informasi yang autoritatif itu ada apa yang kita sebut sebagai panel informasi. Jadi panel informasi cek fakta misalkan. Jadi itu datanya diperoleh dari cekfakta.com, di mana di situ adalah koalisi pemeriksa fakta dari kawan-kawan jurnalis, kemudian juga asosiasi, kelompok sosial masyarakat seperti Mavindo dan sebagainya. Mereka itu mengumpulkan data, memverifikasi berita-berita yang mungkin ada kecenderungan tidak benar. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan di sebuah panel informasi di YouTube. Jadi ketika kita ketik atau cari beberapa informasi, nanti biasanya akan muncul. Dan ini contohnya sudah pernah juga kita kembangkan waktu COVID-19. Ini agak mundur sedikit, tapi pada saat COVID-19 juga informasi-informasi terkait COVID-19 itu kita ada panelnya. Jadi kalau kita ngetik vaksin, kita ngetik COVID-19, itu ada muncul bannernya di atas di mana akan merujuk ke entah itu ke WHO atau ke Kementerian Kesehatan. Kita juga punya informasi panel kesehatan. Jadi misalkan cari informasi diabetes itu akan muncul. Jadi ini tapi sekedar intro aja bahwa akan ada dan informasi-informasi seperti itu juga akan membantu user dan juga kreator untuk memisah dan memilah mana sih sebenarnya informasi-informasi yang terpercaya. Belum lagi misalkan kalau ini adalah berita dari sumber-sumber terpercaya, maka biasanya kalau teman-teman perhatikan di halaman YouTube itu ada muncul breaking news atau top news gitu ya. Jadi di situ informasi yang breaking news kalau misalkan ternyata habis quick count atau habis pelaksanaan pemilu di suatu tempat. Kemudian ada liputan yang dilakukan oleh beberapa media yang juga punya channel YouTube, mereka akan di-highlight di halaman pertama. Jadi itu contoh-contoh di mana kita ingin menunjukkan juga bahwa informasi yang otoritatif dan kredibel mendapat tempat yang khusus gitu di YouTube. Betul-betul, itu menarik sekali ya teman pemilih ya untuk disimak ya. Jadi kalau kita balik singgung sedikit soal yang panel tadi Kak, sekarang ini sih belum ada gitu ya. Jadi kayak misalkan ya seseorang kita ketik di kolom search gitu, misalkan orang cari tahapan pemilu gitu misalkan ya. Itu kayak panel itu akan otomatis muncul gitu sebagai opsi-opsi gitu ya Kak. Jadi seperti banner, jadi ketika kita ngetik kata-kata tertentu yang terkait dengan kecenderungan apakah ini pencarian fakta informasi tertentu atau tidak. Tapi ini sekali lagi sebenarnya ini kolaborasi. Jadi nggak cuma YouTube menyediakan fiturnya, tapi kemudian datanya itu diperoleh dari koalisi pemeriksa fakta tadi. Jadi ada Aliansi Jurnalis Independen, kawan-kawan kita juga yang menjadi partner YouTube, kemudian Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia gitu ya. Jadi ini semua kemudian datanya ada di website cekfakta.com sebenarnya Kak. Jadi sebenarnya websitenya sudah ada. Jadi tinggal kemudian ditampilkan di YouTube. Iya. Jadi orang bisa masuk ke laman tersebut dengan melalui button panel yang ada di YouTube yang disiapkan oleh YouTube ya. Itu kira-kira bakalan mulai kapan tuh Kak? Kita sebenarnya fiturnya sudah ada, tapi memang mungkin belum spesifik untuk pemilu karena kan informasi terkait pemilu kan harus maksudnya seiring proses ini kan akan bertambah ya informasi-informasi berita tentang pemilu. Nah itu nanti akan muncul. Tapi kita akan terus sempurnakan sih. Jadi sekarang sih udah ada sebenarnya, tapi mungkin baru beberapa jenis informasi aja. Nanti akan makin dikembangkan. Iya, betul. Kak, karena omong-omong nih Kak, kayak seperti sekarang ini kan saat ini kami KPU sebagai yang melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilih kan, salah satu campaign yang lagi kita dorong terus sekarang ini kan kita ngajak teman pemilih semua, masyarakat yang memang sekiranya sudah berhak yaitu yang sudah punya KTP elektronik ya Kak, mereka kita ajak untuk mengecek nih atau mengawal hak pilihnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum nih Kak. Jadi kayak misalnya kita ajak kayak misalnya Kak Dani nih cek masuk ke laman cek dptonline.kpu.go.id. Kak Dani masukkan nik kakak di situ. Nanti kakak kalau sudah terdaftar akan muncul nih kakak terdaftarnya di TPS mana.
Kalau misalkan ternyata belum muncul nih loh, Anda belum terdaftar misalnya. Nah, ini kita dorong masyarakat yang kalau misalnya dia memang belum terdaftar di situ atau memang belum mendaftar karena baru dapat KTP elektronik misalnya, kita dorong untuk melapor ke penyelenggara pemilu, baik itu di KPU kabupaten kota atau juga ke PPK di kecamatan, PPS di desa atau kelurahan, atau juga ke Pantarli yang sebentar lagi akan dibentuk. Kita lagi dorong itu tuh Kak. Mungkin nanti YouTube bisa mempertimbangkan kali ya untuk bisa mengajak ya Kak ya. Betul. Gitu, jadi semakin banyak teman pemilih dimanapun berada, khususnya warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, bisa ikut ngecek nanti di laman tersebut. Sekali lagi teman pemilih nih ada di atas ini nih, cek dptonline.kpu.go.id nih, cek di sini ya, langsung sekarang cek sekarang sambil nonton ya, gitu ya Kak. Keren. Nanti Kakak juga cek ya, pastinya daftarnya di mana gitu. Nah, Kak Dani itu menarik banget, mengingat memang ada semacam keseriusan atau perhatian khusus dari YouTube kepada proses tahapan pemilu di Indonesia yang akan kita gelar hari hanya 14 Februari 2024 nanti. Kalau secara umum Kak di YouTube itu ada kayak kebijakan khusus nggak ya terkait konten pemilu atau konten politik? Gak harus di Indonesia sih Kak, mungkin kayak gambaran di beberapa negara yang dihandle Kak Dani juga gitu. Baik, jadi informasi tentang pemilu sebenarnya bukan hanya pemilu, informasi banyak ya, karena kan entah itu informasi tentang produk-produk keuangan, entah itu informasi ya cara mendapatkan layanan publik, itu kan semuanya disediakan oleh para kreator di YouTube. Nah, jadi YouTube itu punya apa yang kita sebut sebagai pedoman komunitas. Jadi pedoman komunitas ini berlaku secara umum seluruh dunia, di mana dia mengatur tentang konten-konten apa yang boleh ditampilkan dan tidak boleh ditampilkan di YouTube. Nah, di dalamnya termasuk ada pornografi, misalkan kebijakan tentang pornografi, kekerasan, penipuan, ujaran kebencian, misinformasi, termasuk di dalamnya misinformasi pemilu. Nah, jadi bisa dicek juga, nanti ada linknya, saya bisa share untuk Google, jadi GOO.GL_HYTW, How YouTube Works. Nah, di situ nanti ada beberapa tentang pedoman komunitasnya YouTube. Nah, itu berlaku global. Nah, tapi kemudian kita juga tahu, oleh karena itu ya tadi saya bilang informasi pemilu, misinformasi, itu kan juga hal yang ingin kita bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, gimana caranya mengurangi hal tersebut gitu ya. Nah, itu ada 4 prinsip yang dilakukan oleh YouTube dan juga Google sebenarnya. Kita sebut dengan 4R. Jadi yang pertama remove, jadi kita hapus konten yang melanggar pedoman komunitas tadi, karena ada pedoman komunitas, maka kalau misalkan ini kita lakukan entah itu secara sistem maupun dengan bantuan review manusia gitu ya. Jadi karena kan volumenya konten di YouTube juga banyak sekali. Jadi kita melakukan kombinasi cara itu. Jadi remove R pertama, kemudian reduce R yang kedua, mengurangi penyebaran dalam hal ini misalkan konten berbahaya yaitu misinformasi. Jadi konten-konten yang berisiko itu, jadi kita algoritmanya dibuat sedemikian rupa agar tidak kemudian menampilkan konten-konten yang berisiko tadi. Lalu yang ketiga raise, atau meningkatkan, memunculkan sumber-sumber informasi kredibel untuk sumber berita dan informasi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, ada panel cek fakta, ada panel informasi kesehatan, ada panel COVID-19 sebelumnya, dan mungkin tadi breaking news, top news dari beberapa media partner, dan juga nantinya pasti kalau terkait pemilu, maka konten-konten yang otoritatif seperti dari KPU, dari penyelenggara pemilu atau Bawaslu sebagai pengawas pemilu, itu juga akan muncul sebagai bagian dari konten-konten otoritatif. Jadi raise. Jadi kalau di reduce, dikurangi yang konten yang berisiko, sebaliknya ditingkatkan konten-konten yang memberikan informasi kredibel. Lalu R yang terakhir reward, yaitu mengapresiasi konten yang memenuhi standar kami dari sisi keamanan tadi ya, dari sisi pedoman komunitas. Karena kan hak monetisasi itu tadi disampaikan di awal, monetisasi itu kan salah satu keunikannya platform YouTube juga ya, kita bisa kasih monetisasi, tapi kita kaitkan itu dengan kepatuhan terhadap pedoman komunitas. Jadi kalau misalkan
terjadi, ini ada beberapa detail syarat-syaratnya ya, kan ada pelanggaran terhadap pedoman komunitas, ada teguran, kemudian sekian kali mungkin tidak diindahkan dan sebagainya, itu akan ada efeknya ke monetisasinya. Jadi kita juga akan membatasi dia, jadi bisa monetisasinya dihentikan, bisa juga videonya dihapus, bisa juga channelnya bahkan yang dihapus gitu. Jadi ini policy yang secara umum bisa kita terapkan. Nah, tadi juga saya menyinggung sedikit bahwa itu policy dari sisi YouTube, tapi kita juga nggak bisa melakukan ini sendirian. Jadi kita juga berkolaborasi dengan mitra-mitra. Jadi contohnya waktu kita membuat pedoman komunitas ini di seluruh dunia, kita juga melakukan konsultasi dengan para ahli dalam merumuskan pedoman komunitas tadi. Jadi kayak misalkan ujaran kebencian itu manifestasinya seperti apa aja. Karena kan kita ngelihat di berbagai negara, jadi gimana nih kita bikin standar yang sama di seluruh dunia berdasarkan interaksi kita dengan para ahli di seluruh dunia dan juga melihat data-data konten yang memang ada di YouTube selama ini. Jadi itu tujuan kita untuk mencapai yang 4R tadi. Lalu ada yang kita sebut sebagai trusted flaggers, atau flaggers itu bahasa Indonesianya yang ngecek gitu ya, cek trusted flaggers. Jadi dia kalau kita lihat, teman-teman memilih di video YouTube di ujung kanan bawah itu kan ada 3 titik untuk melaporkan kalau seandainya ada konten yang dianggap melanggar pedoman komunitas. Entah itu ternyata kontennya penipuan, entah itu spamming, entah itu pornografi misalkan. Jadi kita akan terus improve berdasarkan flag dari user tadi. Jadi makanya ini proses yang saling terkait. Jadi ketika dapat signal dari flag-flag itu, maka itu akan menjadi informasi bagi algoritma YouTube untuk bisa mengetahui tadi mana konten yang berisiko, berbahaya, dan mana yang kira-kira akan dinaikkan. Nah, itu kita juga punya komunitas, organisasi, mitra yang kita sebut sebagai trusted flaggers. Jadi contohnya Mavindo itu untuk misinformasi, kemudian ICT Watch untuk General Internet Safety, kemudian juga ada Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri untuk misinformasi di bidang medis gitu ya. Dan untuk pemilu juga nanti tentunya kita akan kembangkan juga dengan Bawaslu, kita juga sudah ada. Ini beberapa di antara gimana kita selain apa yang kita punya dari YouTube, kita juga kolaborasi, karena kan tentunya keahlian dan pengalaman itu banyak dimiliki oleh kawan-kawan di lokal gitu ya. Betul. Nah, itu menarik sekali ya, apalagi tadi Kak Dhani menyebutkan trusted flaggers ya. Berarti Kak, kalau setiap misalkan ada sesuatu yang kita anggap atau dianggap masyarakat sebagai disinformasi atau berita hoax, itu pasti sudah terlihat atau udah di view pasti ya Kak ya, sama flaggers yang sudah bekerja sama dengan YouTube. Nah, ini yang menarik. Jadi memang dan keunikannya sebuah platform video global seperti YouTube ini, itulah kenapa kita harus kombinasikan antara deteksi konten dengan machine learning, dan deteksi dengan manusia. Karena ada beberapa konten itu mesin itu udah cukup mahir, udah cukup canggih. Contohnya pornografi. Itu algoritma machine learningnya YouTube udah cukup canggih untuk bisa mendeteksi bahkan sebelum ditonton, bahkan sebelum intinya mungkin nggak sampai lama dari upload, karena kan sebenarnya kan siapa aja bisa ngupload konten, tapi kan nggak dilihat satu-satu dulu sebelum diupload ya sama YouTube kan. Nah, itulah kenapa kita harus berlomba-lomba nih, gimana caranya bahkan untuk konten-konten yang bisa semi otomatis itu nggak perlu, dan kira-kira melanggar itu nggak perlu harus dilihat user, jadi bisa langsung di take down. Jadi kita ada saya lupa angka persisnya, tapi kita sebut violative view rate. Jadi rate di mana video itu di take down sebelum ditonton orang. Itu YouTube bisa punya ya? Betul. Jadi kayak 0,01% itu yang ditonton lebih dari 10 views. Jadi rata-rata di bawah 10 views. Nah, kemudian tapi tentu konten-konten yang agak sulit untuk, karena kan mungkin butuh interpretasi manusia. Contohnya misinformasi ini salah satu contoh yang paling sulit. Karena kan apakah ini sarkasme, apakah ini, kan konteksnya nggak dapet kalau misalkan nggak lihat atau paham nuansa di dalamnya gitu. Betul. Jadi misalkan satu video ternyata penggalan dari video yang lain, atau dia ternyata konteksnya adalah setelah adanya
kerusuhan di suatu tempat gitu. Sehingga makanya agak sulit untuk memahami tanpa lihat konteksnya. Nah itulah kenapa kita bekerja sama dengan tadi mitra-mitra Trusted Flaggers tadi. Jadi saya bisa bilang selain mungkin teman-teman pemilih misalkan menemukan misalkan konten yang dianggap ada risiko melanggar pedoman komunitas, selain dilaporkan sendiri, bisa juga mungkin banyak sekali soalnya kawan-kawan ini, jadi Mavindo, Bawaslu, ICT Watch itu melakukan workshop juga untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, trends apa yang kemudian ada di konten online gitu ya. Jadi bisa juga dilaporkan ke mereka karena mereka kita sebut sebagai trusted flaggers itu dalam artian mereka punya jalur khusus gitu ya. Jadi karena mereka trusted dari sisi expertise dan juga kita tahu karena mereka konsistensinya dalam melaporkan konten-konten seperti itu. Jadi kombinasi itu tadi antara mesin dan manusia. Wow, menarik banget ya teman pemilih ya. Artinya memang platform YouTube memang punya concern dan sudah punya mekanisme yang terus dibangun untuk bisa ikut berperan dalam mengurangi disinformasi ini ya Kak ya. Pakai nggak cuma laporan atau kayak kita report gitu per konten yang biasa kita lakukan teman pemilih, tapi juga ternyata sudah ada mekanisme lain yaitu dengan mesinnya dan dengan beberapa mitra yang sudah bekerja lama bersama YouTube untuk memproses hal ini ya Kak ya. Ini menarik sekali ya teman pemilih ya. Pasti teman pemilih juga punya hal-hal yang ingin ditanyakan juga kepada Kak Dhani dari YouTube Indonesia. Tentu kita akan kasih kesempatan nanti di sesi setelah ini, yaitu di sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Ini jangan kemana-mana ya, kita masih akan barengan sama Kak Dhani dari YouTube Indonesia hanya di podcast KPU RI, cuma di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Anda masih bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih loh yang udah dari tadi barengan sama kita dan ngikuti obrolan kita dari sejak awal tadi bersama tamu spesial kita untuk episode kali ini yaitu Kak Dhani dari YouTube Indonesia. Kak Dhani, sekarang kita udah sampai di sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Ini sesi khusus, biasanya tuh kita cerita-cerita tentang pengalaman kepemiluan sebenarnya. Tapi berhubung tamunya itu Kak Dhani dari YouTube Indonesia, lebih menarik kalau kita mau minta Kak Dhani untuk ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih semua, nggak apa-apa ya? Baik. Sip. Nah, ini udah ada beberapa teman pemilih yang nitipin pertanyaan melalui media sosial kita, dan juga ini beberapa yang beruntung mau bakal kita tanyain. Sepertinya pertanyaannya ini cukup umum dan bisa jadi perhatian semua teman pemilih juga sih, karena ini infonya sifatnya umum banget dan pasti berguna banget nih Kak. Yang pertama, ini kayaknya seorang yang memang bisa jadi nih seorang creator nih, content creator nih mungkin. Dia nanya nih Kak Dhani, kalau misalkan akun YouTube itu gimana caranya sih biar bisa jadi akun yang verified? Oke, jadi verified badge atau akun terverifikasi kalau di YouTube itu sebenarnya salah satu fitur aja untuk bisa menunjukkan ini channel yang ya itu tadi terverifikasi, punyanya siapa atau siapa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya verifikasi aja yang cara untuk bisa meningkatkan profil dari channel dan kreator tersebut ya. Jadi sebenarnya bisa juga misalkan menggunakan unique channel name, nama channel yang unik, kemudian juga profile picture yang high quality, high res gitu ya, atau customized channel dan branding. Itu sebenarnya juga kan kalau muncul di handphone ataupun di TV gitu kan juga eye catching gitu. Jadi sebenarnya itu ada banyak cara. Tapi kalau untuk verified sendiri ada beberapa persyaratan. Nah ini nggak tahu nih apakah yang ditanyakan contohnya dari channel KPU daerah kah atau misalkan channel pemerintah gitu. Lembaga ataukah kreator pada umumnya. Sebenarnya ada kebijakannya kalau kreator secara umum itu minimal 100.000 subscribers. Oh 100.000 banyak ya Kak? Ya, betul, banyak. Betul. Ya, tapi kalau ada informasi atau pertanyaan spesifik terkait misalkan channel yang digunakan untuk
informasi kepemiluan dari kawan-kawan KPU, misalkan KPU daerah gitu ya. Saya mungkin menyarankan untuk bisa berkoordinasi dengan KPU pusat, Kak Reni, mungkin itu juga akan jadi lebih mudah koordinasinya. Jadi nanti dari situ tim YouTube Indonesia juga akan berkoordinasi langsung dengan KPU RI untuk ini channel-channelnya apa aja, seperti apa gitu ya untuk teknis verifikasi dan sebagainya. Ya asik banget, itu sebuah janji ya Kak. Sip. Iya sip, ya kita dikasih privilege nih teman pemilih, khususnya para penyelenggara pemilu di manapun di seluruh Indonesia, kita dapat privilege nggak usah sampai 100.000 nih, kayaknya masih bisa dibantu. Amin amin amin. Kak, kalau secara umum 100.000 itu ya Kak? Iya, secara umum 100.000. 100.000 subscribers itu baru nanti bisa diproses untuk verified. Betul. Ya, ada exception tadi yang saya bilang, tapi nanti exception itu bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Ya, ada pengecualian. Tapi kalau secara umum 100.000, ini banyak juga ya, gitu ya. Banyak juga itu. Kalau 100.000 ngumpulin akun KPU aja berapa guys? Coba dilihat. Nggak apa-apa ya Kak, kan kita berjuang terus ya. Yang penting kan konsisten kita memberikan update informasi. Oke, pertanyaan pertama udah dijawab sama Kak Dani, thank you ya Kak udah menjawab. Sekarang kita mau tanyain yang kedua, tadi ada yang nitip pertanyaan. Kak, seperti apa sih konten yang saat ini disukai oleh penonton YouTube secara umum? Kayaknya bicara statistik tuh Kak kayaknya. Oke. Ada info nggak Kak? Jadi tadi ya, karena kan YouTube digunakan macam-macam, mulai cari inspirasi, belajar hal baru untuk hiburan gitu. Nah, dan kita memetakan tren-tren ini setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2022 itu bisa dicek di youtube.com/trends kemudian /2022 untuk detailnya kalau pengen lihat laporannya. Tapi secara umum tren yang kita lihat dari data tahun 2022 itu tentang olahraga, gaming, lifestyle, kuliner, komedi, itu termasuk beberapa di antara yang top rank gitu ya. Nah kalau dan ini juga data per quarternya juga ada, quarter pertama 2022 contohnya itu watch time, jadi waktu yang dihabiskan untuk nonton jenis konten itu gitu ya, untuk berapa kenaikannya. Contohnya di Indonesia khususnya video tim sepak bola Indonesia tuh naik 400% year on year dari tahun 2021 ke 2022. Itu salah satu tren, bahwa tadi saya bilang kan olahraga termasuk yang naik. Terus kemudian video tentang renovasi, makeover rumah, kamar gitu ya, itu naik 70% year on year. Jadi mungkin mulai banyak yang berpikir, wah gimana nih bikin suasana, karena kan mungkin waktu itu masih banyak WFH, masih banyak di rumah, jadi gimana caranya biar tetap fresh gitu ya. Nah kemudian yang menarik juga, video, watch time video untuk motivasi kebugaran wanita. Naik 100% year on year ya. 100%. Yang saya yakin sebenarnya yang laki-laki juga naik sebenarnya, cuman ini datanya yang saya lihat kebetulan untuk yang wanita. Tapi intinya semua healthy lifestyle, gimana caranya terus tumbuh, berkembang dengan skill baru dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Itu menarik sekali ya informasinya ya, olahraga, terus juga lifestyle, motivasi, kesehatan untuk perempuan, betul, makeover rumah dan ruangan. Siapa yang nggak suka konten-konten kayak gitu? Konten memasak nggak jadi favorit ya Kak di 2022? Mungkin menjelang puasa nanti kayaknya. Bisa jadi. Itu masuk akal banget. Oh teman pemilih gimana? Termasuk penyuka konten yang seperti apa nih? Tadi salah satu yang nanyain secara umum dijawab sama Kak Deni dari YouTube. Kalau teman pemilih sendiri sukanya konten yang seperti apa? Coba tulis ya di kolom komentar ya. Paling demen banget itu kayak mungkin setahun kemarin itu yang ditonton tuh banyak kenapa gitu. Soalnya kan kalau di YouTube itu kan emang nggak ada maksimal durasi ya Kak ya? Nggak ada. Memang bener-bener nggak ada ya Kak ya? Untuk yang YouTube Shorts kayaknya sih ada, tapi saya nggak hafal persisnya berapa. Tapi ya karena kita ada yang Shorts, ada yang panjang, jadi sebenarnya nggak ada batasan. Jadi kalaupun di YouTube Shorts ada batasan kan bisa diupload yang YouTube main. Yang YouTube mainnya itu nggak ada batasan di luar fitur live streaming. Itu kayak sampai berapa jam pun gitu ya Kak ya? Ada betul. Kan kayak itu yang kayak apa itu mendengarkan air hujan untuk teman tidur gitu loh Kak. Kan ada itu kan panjang banget ya. Bisa itu juga itu ya. Jadi sampai ketiduran soalnya biasanya ya. Jadi sampai bangun lagi, masih ada suara itu gitu. Masih keputar itu luar biasa. Ada yang kayak gitu nggak teman pemilih?
Itu menarik sekali loh bagaimana orang mau meng-create sebuah konten begitu dan ada wadahnya yang bisa memfasilitasi dan ada yang mengakses, yang ada yang nge-view gitu. Ini gambarnya hujan doang Kak, tapi menyenangkan banget. Nah Kakak itu pertanyaan kedua udah dijawab sama Kak Dani, thank you. Ketiga nih dari teman pembeli yang sudah sempat nitipin pertanyaan. Nah general banget. Kak Dani bagi tips dong supaya konten YouTube-nya bagus. Artinya mungkin biar banyak yang view. Kak, sebentar sebelum dijawab ini, kalau di YouTube itu ada kayak yang viral-viral gitu nggak sih Kak? Bisa viral gitu kan? Ada ya trending sekian di YouTube gitu kan? Ada ya Kak ya? Itu sebenarnya kan ditentukan secara algoritma ya. Jadi memang secara organik apa yang banyak ditonton dan biasanya sesuai kategori masing-masing gitu. Kalau misalkan musik gitu biasanya yang saya sering lihat itu ada di dalam kategori musik, misalkan video apa yang top trending gitu-gitu ya, itu memang secara otomatis aja sih. Itu algoritma ya Kak, karena memang orang yang banyak yang ngakses ya. Betul. Itu kan ada kalau kadang-kadang teman pembeli ngelihat misalnya lagu apa, penyanyi apa lagi upload, terus nanti ada hashtagnya trending ketiga di YouTube, trending kedua di Taiwan gitu misalnya Kak ya. Betul. Ada sih ya. Ada di YouTube. Ada dan memang menggunakan algoritma ya. Betul. Oke. Nah Kakak mari silakan dibagi dong ke teman pemilih tips supaya konten YouTube-nya mungkin bagus tuh, berarti kayak biar banyak view gitu kali ya Kak ya. Sebenarnya sama dengan tadi di YouTube, ada yang nonton karena pengen lihat contohnya konten yang sifatnya hampir seperti film gitu, kualitas produksinya gitu. Ada juga yang mungkin nonton karena hiburan yang ringan gitu, tadi kayak untuk peneman tidur, kemudian sambil olahraga, dengerin konten workout, lihat konten workout misalkan ya. Jadi jadi jawaban saya adalah nggak ada one size fits all sebenarnya cara untuk kontennya itu harus seperti A, B, C gitu, nggak seperti itu, tapi lebih ke satu konsistensi. Ini sering disampaikan juga oleh teman-teman kreator yang lain juga, bahwa yang paling penting itu adalah mengunggah konten secara konsisten, karena penonton ya kalau konsisten, dan kemudian nanti akan ada tips berikutnya, yaitu frekuensinya cukup rutin gitu ya, konsisten. Itu kan artinya terbangun sebuah ya satu sisi kontennya juga makin banyak, yang kedua juga penonton akan menantikan konten itu, dan juga dari kreatornya juga makin hari makin bagus, makin terasah gitu ya. Nah jadi tips-tips untuk menunjang konsistensi itu, yang pertama why atau kenapa bikin konten itu gitu, bikin channel itu gitu ya. Karena kan dari situ menentukan target penontonnya seperti apa. Jadi anggaplah membuat konten kan memang ya seperti teman KPU sekarang nih. Ini kan seperti berdialog, berinteraksi dengan audiens di luar sana yang kita tahu ini bakalan dibutuhkan oleh mereka, dan kita tahu apa hal yang menarik dari konten tersebut. Nah dari situlah yang kemudian akan terus terasah sehingga kita bisa tetap menemukan audiens kita, menjangkau audiens kita walaupun banyak channel di luar sana gitu. Nah kemudian yang kedua tentunya branding, jadi membuat karena kalau kita tahu why-nya kenapa kita bikin konten, tentunya kan branding tuh artinya membedakan kita dengan konten-konten sejenis gitu. Nah ini kayak keren banget podcastnya KPU ya kan, backgroundnya, brandingnya. Makasih, nah ini salah satu yang unik dan juga akan mendorong audiens baik yang udah subscribe maupun yang belum subscribe untuk bisa terus menikmati konten tersebut. Nah yang ketiga, yang terakhir itu kan harus merencanakan, jadi harus plan tentang konten itu dengan baik, dan kemudian tadi sehingga bisa diunggah secara konsisten. Nah plan ini sebenarnya nggak harus kompleks, nggak harus ribet, karena kan ya tadi ada YouTube Shorts mungkin yang lebih mudah, solusi untuk bikin konten on the go gitu ya, sambil lagi di daerah atau lagi jalan kemana bikin konten juga bisa gampang. Nah, tapi prinsipnya adalah tetap harus membuat semenarik mungkin. Jadi bayangkan kalau kita sendiri melihat konten itu, hasil ketika kita edit, kita upload, kita sendiri tertarik apa enggak gitu kan untuk ngelihat itu. Kalau kita sendiri merasa wah kayaknya ini setengah-setengah nih, kita aja nggak tertarik untuk nonton, ya berarti mungkin perlu dikembangin lagi. Jadi contohnya entah itu judulnya, entah itu thumbnailnya gitu ya, dan bisa ngajak penonton untuk interaksi, jadi entah itu komen, entah itu ya like dan subscribe gitu ya. Dan terakhir mungkin juga nggak kalah penting,
kolaborasi dengan konten kreator atau tokoh publik lainnya gitu ya. Kan ini eranya kolaborasi, jadi kalau bikin konten juga banyak pihak yang join di situ, itu biasanya akan lebih bagus lagi. Dan terakhir, jangan lupa mempelajari YouTube Analytics juga, karena kan di dashboardnya YouTube itu kalau kita sebagai kreator, kita ada info yang secara otomatis juga ditampilkan oleh dashboardnya YouTube untuk ini konten-konten ini seberapa efektif gitu ya. Jadi bisa dilihat juga langsung dari situ. Perlu ya Kak sebagai seorang creator ya. Betul. Jadi kayak misalkan melihat yang nonton kita tuh banyak kan jam segini. Nah, Terus ada usia juga kan Kak? Ya, ada ya usia yang menonton kita. Ada demografi gitu ya. Iya. Berarti bikin kontennya disesuaikan sama kira-kira orang tuh yang paling banyak nonton konten kita tuh di usia berapa gitu kali ya Kak. Betul. Nah itu tuh teman pemilih bakal jadi tips yang menarik ini dan langsung diingatkan sama Kak Dani nih dari YouTube Indonesia. Mudah-mudahan berguna ya buat teman pemilih semua ya. Biarpun yang nanya satu orang tapi jawabannya buat semua orang. Kak Dani, thank you udah jawab. Kita ada berapa tadi? Ada 3 pertanyaan dari teman pembeli yang sudah dititipkan sama kita. Dan sekarang aku mau nambahin 1 pertanyaan lagi untuk Kak Dani. Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab pribadi sama Kak Dani nih, agak pribadi. Kak, sebentar. Kalau bekerja di YouTube itu orang harus punya kanal YouTube sendiri nggak sih Kak? Pertanyaan apa itu? Disarankan nggak sih? Jawabannya sebenarnya nggak ada kayak gitu. Cuman ya tentunya biasanya ya kita senang dengan sendirinya kita senang memperhatikan apa aja sih yang ada di YouTube gitu, trendsnya ya tentunya karena kan itu platform kita. Jadi kita ingin justru mengenal baik itu produknya, channelnya dan lain-lain maupun komunitasnya. Ini yang nggak kalah menarik sebenarnya karena kan YouTube nggak akan menjadi YouTube kalau bukan karena kreator dan juga penggunanya gitu sih. Betul. Kak, kalau in general gitu Kak Dani dan pertemanan di pegawai di YouTube gitu, ada konten favorit nggak sih Kak yang secara general tuh orang-orang YouTube itu sukanya nonton yang kayak gini gitu, ada nggak Kak? Bisa digeneralkan nggak Kak itu? Nggak ada yang secara khusus karena kan tapi prinsipnya gini, kita tuh seneng ngelihat konten, saya juga pribadi seneng ngelihat konten yang memang menunjukkan the power of platform digital video seperti YouTube ini. Jadi contohnya misalkan seorang konten kreator bikin konten yang kemudian bisa mengunggah komunitas di sekitarnya untuk kemudian ikut turut melakukan perubahan gitu ya. Jadi contohnya ada kemarin tuh di reportnya Oxford Economics juga dibahas itu tentang Amanda Fitriani kalau saya atau Amalia Fitriani, saya lupa nama lengkapnya. Itu kreator YouTube yang tunarungu tapi dia bikin konten vlog sehari-hari dengan suaminya, menunjukkan gimana dia mengedukasi masyarakat, mungkin menepis stigma-stigma yang selama ini kurang benar gitu ya tentang gimana sebagai tunarungu membuat konten dan lain sebagainya. Nah ini sangat menginspirasi bagi saya. Jadi ada juga yang ekonomi, musisi, contohnya yang Eko Show itu kan kreator dari Gorontalo, kemudian dia juga mengembangkan komunitas Ide Timur dengan kawan-kawan di Indonesia Timur untuk membuat platform agar anak muda kreatif di Indonesia Timur juga mempunyai platform dan punya bantuan, punya mentor untuk mengembangkan ekonomi dan juga daerahnya. Nah hal seperti ini yang sangat senang membuat kita terus semangat dan ya itulah ingin sama-sama mengkontribusikan terhadap kemajuan Indonesia juga. Iya. Ini menarik sekali Kak Dani. Itu artinya yang jadi favorit itu secara umum konten-konten yang punya impact ya Kak? Betul. Iya. Tidak harus suatu konten yang menggunakan, baik itu kontennya itu dibuat dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, kamera-kamera terbaik, tapi juga konten-konten sederhana tapi yang memang dibuat memang dengan ada tujuan bagi komunitasnya. Betul. Luar biasa banget.
teman pemilih pasti juga punya konten favorit kan. Konten favoritnya apa sih kalau nonton di YouTube? Coba komen ya di bawah ini ya biar kita tahu teman pemilih itu sukanya konten-konten yang seperti apa. Pasti semuanya unik-unik dan seru-seru buat saling dibaca nanti ya Kak Dani ya. Kak Dani, thank you sudah menjawab pertanyaan kita. Ada 4 pertanyaan dan teman pemilih juga pasti sama-sama menyimak manfaat dari jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan sama Kak Dani dari YouTube Indonesia. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya teman pemilih, tetap setia bersama podcast KPU RI. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tamu spesial kita hari ini Kak Dani dari YouTube Indonesia. Beliau sudah siap nih untuk kasih pesan-pesan buat teman pemilih dimanapun berada yang bisa menyaksikan tayangan ini. Kak Dani, kita mau ajak Kak Dani kasih pesan dong buat semua teman pemilih dimanapun berada di dunia ini yang bisa mengakses kanal YouTube khusus untuk podcast KPU RI ini. Kira-kira Kakak ada pesan apa buat teman pemilih semua terkait nanti kita lagi dalam tahapan pemilu, mau pemilu serentak 2024 nanti? Ya, thank you Kak Reni. Jadi mungkin di antara teman pemilih ini ada yang baru pertama akan memilih nanti di tahun 2024, ada juga yang udah sering banget gitu ya, dan jadi mungkin sebagian ada yang merasa ini apa sih gitu ya, atau entah udah sering atau wah belum pernah gitu, atau ya di antara keduanya. Nah tapi menurut saya pribadi pemilu ini kan momen yang penting ya bagi bangsa untuk kita tumbuh mau kemana gitu, karena kan ini salah satu fondasi di sistem kebangsaan kita. Jadi ini milik bersama dan harus kita jaga bersama. Jadi kalau pesan dari saya yang pertama tentunya pastikan informasi yang diperoleh terkait pemilu ini adalah benar dan terpercaya. Jadi misalkan dari channel KPU, dari channel penyelenggara yang memang udah teruji dan juga sumber terpercaya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, sebarkan informasi hanya jika memang tadi yang pertama telah teruji kebenarannya dan kita tahu akan membawa manfaat bagi orang lain. Jadi seringkali yang jadi problematika itu ya. Jadi kita nggak tahu ada bahaya misinformasi gitu ya, tapi biasanya kalau kita mengambil waktu untuk kemudian memahami, membaca, merenungi dulu beritanya sebelum di-share, itu kita lebih siap, lebih mudah mencerna gitu. Jadi pastikan, kemudian sebarkan. Yang ketiga, laporkan jika ada konten yang berisi informasi yang tidak benar atau bahkan cenderung disinformasi. Nah, lapornya gimana? Nah, kalau yang terkait pemilu spesifik itu saya yakin KPU, Bawaslu, kawan-kawan yang bertugas di bidang ini banyak sekali mempunyai banyak mekanisme untuk bisa menangani hal tersebut. Tapi kalau ini terkait di konten video yang ada di YouTube, tadi juga saya sudah sampaikan, jadi bisa di highlight, di flag dengan laporkan yang ada di 3 titik di bagian kanan bawah, atau bisa juga melaporkan ke Trusted Flaggers, kawan-kawan yang mitra YouTube selama ini juga menangani pelaporan konten yang berbahaya tadi. Jadi kalau misinformasi bisa ke Mafido, kemudian bisa ke Bawaslu, bisa ke ICT Watch, atau ya banyak kanal-kanal yang lainnya. Mudah-mudahan jadinya kita sama-sama bisa menjalankan pemilu yang aman dan juga terpercaya dan hasilnya sesuai yang memang tadi diharapkan oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih Kak Dani, sarannya itu komplit banget, langkah-langkah yang harus dihadapi sama semua teman pemilih dimanapun berada dalam menghadapi konten-konten kepemiluan yang ada di kanal YouTube ya Kakak ya. Kalau yang saran laporkan tadi Kak, kalau di platform lain itu netizen dengan cara nge-tag akun pesawar-pesawar, tag presiden gitu misalnya kayak begitu. Tapi ini adalah hal penting yang sama-sama kita bisa cerna bareng-bareng ya teman pemilih ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil peran yang baik, khususnya kalau sharing tadi tuh membagikan, dipikir dulu, ditimbang dulu ya Kak ya. Ini bakal memang benar infonya atau khawatirnya justru malah membawa keonaran, jangan sampai ya Kak Dani ya. Teman pemilih juga pasti kita sama-sama belajar dari pemilu sebelumnya juga. Mudah-mudahan di pemilu ke depan tentu dengan membawa atau memahami, melakukan tips-tips tadi yang langsung dikasih tipsnya nih sama kanalnya YouTube sendiri sama Kak Dani dari YouTube Indonesia. Mudah-mudahan bisa banyak membawa manfaat untuk teman pemilih semua.
Kak Denny terima kasih sudah memberikan pesannya untuk teman pemilih, dan tentu saja terima kasih sudah mau mampir ke sini ya Kak ya. Mudah-mudahan senang sekali. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ya Kak ya. Amin, pastinya. Amin. Thank you banget. Teman pemilih juga terima kasih banyak loh sudah setia mengikuti episode kali ini. Tayangan yang kali ini spesial banget bersama Kak Denny dari YouTube Indonesia dan juga Asia Selatan. Teman pemilih mudah-mudahan banyak memperoleh manfaat, dan juga pasti kita tunggu lagi untuk bisa ketemu sama teman pemilih semua di episode berikutnya ya. Jangan kemana-mana dan saksikan terus semua konten dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan, bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dah.